Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima pada praktikum manajemen proyek teknologi informasi mengenai manajemen biaya proyek. Sebelumnya silakan buka proyek yang sebelumnya. Jangan lupa passwordnya ya. Untuk yang kemarin kita sudah membuat mengenai resource sheet-nya. Untuk pertemuan yang minggu lalu kita sudah membuat mengenai manajemen jadwal proyek. Kemudian untuk hari ini kita akan membuat mengenai manajemen biaya proyek. Sebelumnya masuk ke tas dulu, kemudian pilih Gantt chart-nya yaitu Gantt chart. Di sini adalah yang sudah kita buat pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Jika belum, silakan dibuat dulu. Selanjutnya adalah silakan klik pada bagian tab view di sini, klikkan saja. Dan tabel sini, kemudian pilih bagian cost. Selanjutnya bisa dilihat di sini, ini merupakan bagian-bagian yang ada pada cost-nya. Untuk yang pertama di sini ada fixed cost. Fixed cost di sini yaitu biaya yang tetap. Ini dihitung di luar Microsoft Project untuk yang bagian fixed cost ini. Kemudian untuk fixed cost accrual di sini ada 3 pilihan. Di sini ya, yang pertama ada start dulu. Start di sini adalah biaya tersebut dibayarkan sebelum pekerjaannya dimulai. Kemudian untuk yang prorate ini dibayarkan sesuai dengan presentasi kerja. Kemudian yang terakhir adalah N di sini adalah biaya dibayarkan jika sebuah proyek itu sudah selesai. Ini yang ada pada fixed cost-nya. Untuk selanjutnya di sini ada total cost. Total cost ini adalah total keseluruhan biayanya. Kemudian di sini ada baseline. Baseline ini merupakan anggaran biaya tetap, tidak akan berubah di sini baseline ini, meskipun jadwalnya berubah. Jadi biayanya di sini tetap ya untuk yang baseline ini. Kemudian ada varian. Varian di sini yaitu
otomatis pengurangan antara total cost di sini dan baseline. Hasilnya ini. Jadi ini dikurang ini, hasilnya ini ya, pada varian ini. Kemudian untuk yang aktual ini adalah otomatis, yaitu dari tracking perkembangan pelaksanaan sebuah proyek. Kemudian untuk remaining adalah menggambarkan sisa dari biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian untuk mengisi biaya-biaya yang kosong ini, caranya seperti tadi, tab view, kemudian tables, kemudian pilih tracking. Di sini dapat dilihat bahwa ini masih kosong semua ya di sini. Untuk mengisinya bisa dilihat di sini. Di sini compressionnya atau berapa statusnya, berapa persennya bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Untuk bagian pengumpulan data ini seharusnya sudah 100%, kita isi saja 100%. Oke. Di sini sudah 100%, berarti sudah 100% jalan ya. Di sini dapat dilihat bahwa pada bagian gancatnya ini, pada bagian ini sebelah kanan, dilihat bahwa ini statusnya sudah 100% di sini. Ini tandanya sudah 100%. Ini garisnya full ya. Kalau misalkan ini garisnya, misalkan ini saya rubah menjadi 80%. Bisa dilihat bahwa di sini garisnya akan berkurang. Saya sorot di sini 80%, jadi tidak seperti tadi ya, garisnya tidak full. Tapi untuk pengumpulan data ini karena sudah harusnya selesai, jadi datanya harus 100%. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena ini tanggalnya memang masih belum ya, kalau dilihat dari tanggalnya sekarang ini masih tanggal 19 ya, 15 November ya. Kita perumpamaan saja bahwa ini sudah beberapa sudah selesai. Ini perumpamaan saja. Misalkan pada bagian analis ini sudah, misalkan ini sudah 100%. Kemudian desainnya juga 100%. Ini juga 100%. Ini perumpamaan saja dikarenakan tanggalnya pada sistem masih tanggal 15 November sampai ini dibuat. Mungkin untuk tahap pembangunan dulu ya di sini. Di sini adalah misalkan ini adalah progres kita ya. Karena ini masih tanggal 15 sesuai dengan yang saya buat, ini saya perumpamaan saja bahwa ini sudah selesai ya. Kalau dilihat dari secara sistem, hanya pada bagian malah belum ya di sini ya. Ini adalah pengumpulan datanya 18 Oktober sampai dengan 19 November. Ini mungkin
harusnya belum 100%, tapi ini saya buat 100% dulu ya. Kalau untuk yang lainnya nanti menyesuaikan. Kemudian kita kembali lagi pada tabel cost tadi ya. Tab view, kemudian tables. Selanjutnya pilih cost. Kalau yang tadi untuk mengisi progress atau tracking, kita pilih tracking di sini berapa progresnya. Kemudian untuk yang biaya tadi, kita masuk ke dalam tables, kemudian cost. Tinggal diklik saja. Selanjutnya, bisa dilihat bahwa bagian remaining ini, yaitu menggambarkan sisa biayanya, yang tadi sudah masih 153.000, sekarang sudah berpindah ke bagian aktual, yaitu tracking perkembangan pelaksanaan proyek di lapangannya. Biaya sudah digunakan tadi, otomatis masuk ke dalam tracking ini. Masuk ke bagian aktual ini. Contohnya seperti pada tahap ini. Misalkan ini ya, tahap pengujian ini. Jika ini sudah selesai atau sudah 100%, otomatis biaya pada remaining ini akan berpindah ke bagian aktual, sama seperti pada bagian ini. Bagiannya sudah 100% ya, ini sudah pindah semua. Untuk yang tadi kita masuk ke tab view tadi, tables, kemudian tracking. Misalkan pada bagian tahap desain ini, tahap pembangunan ya, saya buat 80% dulu saja, atau 75% gitu ya. Oke. Kemudian coba dicek pada bagian tables, kemudian cost. Kita lihat bahwa tahap pembangunannya di sini bisa dilihat ya. Sisa dari biayanya masih 775.000 ya. Oh maaf. Ternyata sisanya masih satu. Ini tertutup ya tadi. Tadi seperti ini. Kita buka saja biar kelihatan angkanya. Biayanya masih sekitar 1.775 ya, atau 1.775, dan biaya yang sudah digunakan adalah sekitar 5.955. Ini yang contoh dari tracking atau jalannya berapa persen program tersebut ya. Dilihat dari sini tadi, tab view, kemudian table, dan tracking di sini ya. Ini merupakan menunjukkan progres-progres yang sudah dilalui oleh project ini. Masuk lagi ke yang tadi, yaitu ke bagian cost. Jika semisal dalam project ini membutuhkan dana lagi, ini nanti masuknya pada fixed cost, yaitu seperti yang sudah dijelaskan bahwa di sini adalah biaya yang dihitung di luar dari Microsoft project ini. Jadi nanti masuknya di sini. Kemudian untuk melihat pentasan proyeknya, cukup dengan klik pada bagian tab project di sini. Kemudian pilih project information di sini. Misalkan di sini ya, kita klikkan dulu, sorot, kemudian tab project, kemudian project information. Bisa dilihat di sini ya. Bahwa pekerjaannya sudah selesai pada tanggal 15 November karena kebetulan tadi sudah dibuat 100% pada tanggal 15 November di sini.
lihat tadi, ini yang ini ya, pengumpulan data, kemudian project information. Selanjutnya lihat di bagian statistiknya di sini, di bawah sini klikkan. Di sini bisa dilihat bahwa current-nya di sini yaitu biayanya yaitu 28 juta. Ini persen complete-nya baru 50% ya. Total keseluruhannya di sini. Ini adalah project statistik pada proyek kalkulatornya. Itu bisa dilihat ya. Untuk di sini bahwa finishnya adalah tanggal 26 April 2021 karena belum mencapai tanggal ini, karena beberapa sudah juga di 100% kan, maka durasi di sini akan berubah dan pekerjaannya ini sudah sebagian selesai yaitu sekitar 46%. Itu perkiraan kalau beberapa ini sudah 100% ya, seperti yang tadi. Jadi untuk melihat setiap progres dari sebuah proyek yang Anda buat, melihatnya di sini. Bisa dilihat ya semuanya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dana tersisanya di sini adalah 14.661.000. Dan dana yang sudah digunakan adalah sebesar 13.745.000. Untuk hari ini tadi, yaitu yang pertama adalah membuat update dari sebuah pekerjaan, dapat dilihat dari tab view, kemudian tables, kemudian tracking. Di sini kita dapat masukkan berapa persen pekerjaan yang sudah selesai. Kemudian untuk biayanya, yaitu masuk ke bagian tab view sama, kemudian tables, kita ganti menjadi cost atau biaya. Di sini bisa dilihat yang tadi secara otomatis ya, berapa persennya sudah masuk ke sini secara otomatis. Kalau 100%, berarti dana di bagian remaining ini sudah 0 dan berpindah pada aktual, yaitu biaya sudah dikeluarkan. Kemudian untuk melihat laporan keseluruhan di sini bisa dilihat pada tab project, kemudian project information, kemudian statistik. Di sini dapat dilihat keseluruhan dari project kalkulator ini. Kemudian bisa dilihat pada bagian research form, pada bagian task. Di sini, kemudian pilih cancatnya, kemudian pilih task formnya, research form ya maksudnya. Bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa bagian di sini ya. Ada pengumpulan data, tahap rilis, tahap evaluasi. Ini ada jumlah hari atau jumlah jam kerjanya 200 jam di sini. Untuk merubah ini kan yang dikerjakan oleh manajer proyeknya. Untuk selanjutnya bisa diklikkan pada bagian next di sini. Ini adalah yang dikerjakan pada programmernya, bisa dilihat di sini ya. Karena belum, karena ini tadi baru sebagian saja yang sudah saya finishkan. Selanjutnya kalau kita ingin melihat sebuah grafiknya dari project ini, cukup dengan klik pada bagian ganjil di sini, kemudian pilih resource graph.
Sini dapat dilihat grafiknya. Ini belum ada yang merah, tandanya belum ada yang over, masih biru semua ya di sini. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan report pada Microsoft Project ini. Untuk ini ada sedikit tambahan, kalau misalkan melihat proyek itu sudah selesai selain dari sini, bisa dilihat dari ini dibuat view dulu, diklik pada tab view, kemudian pilih salah satu dari ini, yaitu misalkan entry di sini, kemudian gancat ya di sininya, atau tasnya di gancatnya. Di sini dapat dilihat bahwa ada tanda centang di sini. Ini artinya bahwa pekerjaan ini sudah selesai ya. Untuk memunculkan ini harus di view dulu, kemudian pilih di entry. Misalkan kalau kita pilih di cost, keterangannya adalah ini, meskipun sudah masuk ke gancatnya, tasnya digancat ya. Jadi kita harus ubah dulu pada view-nya dulu, tabelnya di sini, apakah cost, entry, ataukah tracking. Kalau tracking ini yang memasukkan berapa persennya ini ya, sebuah project itu sudah jalan. Kalau untuk melihat pekerjaan itu benar sudah terjadi atau sudah selesai, klikkan pada bagian entry, kemudian bisa dilihat di sini ya, sudah mulai berjalan atau sudah selesai, tandanya centang di sini. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan view reportnya. Caranya yaitu di sini untuk mencetak ada beberapa format yang perlu diperhatikan, yaitu seperti apa ya yang ingin kita cetak atau tampilkan di sini, yaitu yang pertama, contohnya adalah misalkan kita ingin mencetak pada bagian gancat di sini. Caranya, kita geser dulu ini agar halamannya kelihatan di sini ya. Kemudian klik pada menu file, kemudian print. Nah, di sini yang terlihat hanyalah gancatnya saja ya di sini. Ini yang nanti bisa di-print kalau kita ingin menampilkan atau mengeprint pada bagian gancat ini. Kemudian kalau kita ingin mencetak bagian kalendernya, kembali lagi yang tadi ya, kita pilih view, kemudian kalender. Di sini kalender. Di sini akan tampak tanggal-tanggalnya di perharinya di sini ya. Kemudian pilih file, kemudian print. Di sini bisa dilihat ya, pertanggalnya Desember, Januari, sampai dengan project tersebut selesai. Untuk setting tanggal yang ingin ditampilkan, bisa dilihat pada bagian sini ya, di bawah setting ini, kemudian tanggalnya di sini. Selanjutnya adalah jika ingin melihat tugas rinci dari atau report dari Microsoft ini, project kalkulator ini, caranya klik pada bagian, caranya yaitu masuk ke bagian project di sini, kemudian report. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada overview, current, cost,
assignment, workload, dan custom. Contohnya bisa kalau kita pilih yang overview, bisa diklikkan di sini, kemudian select. Ini ada beberapa pilihan, misalkan ada working days, kemudian pilih select. Ini adalah laporannya ya. Kalau ini yang tadi, jadi sesuai dengan kita pilih apa, kemudian otomatis dia langsung menuju ke bagian print ya di sini. Ini merupakan base kalendernya. Untuk selanjutnya, misalkan pada bagian yang tadi ya, project, kemudian report. Ini untuk yang custom tadi ya. Untuk yang overview maksudnya. Select, kemudian ini yang working days tadi. Misalkan ini ada untuk project summary-nya atau ringkasannya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah ringkasannya dari project summary-nya di sini. Itu untuk report yang custom. Coba kita lihat pada bagian report dan yang tadi overview ya, yang custom tadi, kemudian select, kemudian klikkan pada bagian task, kemudian select lagi. Kita perbesar dengan ini ya, actual size-nya. Di sini dilihat bahwa ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai jalan dengan tanda centang ini. Kemudian ada beberapa yang belum dan tidak ada tanda centangnya di sini ya. Ini ada durasinya, ada startnya. Kemudian bisa dicoba lagi report, kemudian cost mengenai biayanya ya. Bisa dilihat di sini ada yang over budget task, earn value. Coba kita dengan budget, kita perbesar dengan ini. Di sini adalah biaya yang tadi, tercetaknya di sini. Untuk yang report ini bisa dicoba sendiri sesuai dengan kebutuhan saja. Ini yang report tadi ya. Coba dengan assignment di sini. Select to do list. Kita coba yang to do list, kemudian select. Oh, tidak ada ya datanya di sini. Dashboard. Ini contohnya untuk dashboard. Ini daftar pekerjaannya dari manajer proyek. Untuk bagian ini adalah sendiri-sendiri ya. Bisa dilihat. Mengenai reportnya bisa dicoba ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.